Lima Opu bersaudara merupakan bagian yang tak terpisahkan di antara kelima bersaudara ini. Opu Tenri Borong Daeng Ri Lakke merupakan tokoh pusat, bersama dengan anak-anaknya, Opu Daeng Parani, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Manambu, Opu Daeng Cela dan Opu Daeng Kamase. Mereka membentuk kisah luar biasa yang tak terlupakan. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Masyarakat Bugis Makassar telah membawa darah petualang dalam gen mereka. Dikenal sebagai pelaut ulung. Mereka memimpin kapal-kapal pinisi yang menjulang dengan 2 tiang utama dan 7 layar. Kapal-kapal besar ini telah menjadi landasan perniagaan mereka sebelum zaman kapal besi dan kemunculan jalur udara. Dengan semangat berani dan modal yang kuat, masyarakat Bugis Makassar yang tinggal di Sulawesi telah menancapkan namanya dalam sejarah megah Indonesia. Dalam catatan sejarah Melayu, pengembara Bugis Makassar menduduki posisi yang agung. Mereka tidak hanya terlibat dalam perdagangan dan kekayaan, tetapi juga menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga kerajaan, bahkan mendirikan kerajaan mereka sendiri. Jejak langkah mereka meliputi Kerajaan Siak, Linggau, dan bahkan mencapai Kerajaan Selangor di Malaysia. Raja Lumu, pendiri Kerajaan Selangor, adalah keturunan langsung dari Daeng Chelak, salah satu dari 5 Opu Sulawesi yang terkenal. Warisan Daeng Chelak masih melekat kuat dalam keturunan Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Hajj, Sultan Selangor ke-9 yang memerintah sejak 2001 hingga sekarang. Perpindahan besar-besaran masyarakat Bugis Makassar dari tanah kelahiran mereka di Sulawesi Selatan dimulai pada paruh kedua abad ke-17. Alasan utamanya adalah perang dan situasi politik yang kacau. Setelah kekalahan kerajaan Gowa dari VOC pada tahun 1669 dan penandatanganan perjanjian Bongaya, mata pencaharian utama masyarakat Bugis di tanah kelahiran mereka terancam. Ini mendorong mereka untuk mencari tempat perlindungan baru, sekaligus melarikan diri dari balas dendam pasca perang. Walaupun banyak dari cerita Eksodus ini bersifat tragis, di baliknya juga tersembunyi kisah-kisah sukses yang menakjubkan. Salah satunya adalah kisah tentang orang Bugis yang menetap di Semenanjung Malaya dan pulau-pulau di sekitarnya pada abad ke-17 dan 18. Mereka tidak hanya berintegrasi dengan masyarakat setempat, tetapi juga menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga kerajaan, bahkan berhasil membangun dinasti di Selangor, Malaysia. Dalam daftar kisah sukses ini, 5 Opu bersaudara merupakan bagian yang tak terpisahkan. Di antara kelima bersaudara ini, Opu Tenri Borong Daeng Ri Lakke merupakan tokoh pusat, bersama dengan anak-anaknya, Opu Daeng Parani, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Manambung, Opu Daeng Celak, dan Opu Daeng Kamase. Mereka membentuk kisah luar biasa yang tak terlupakan. Dalam karya Tuhfat Al-Nafis, karya Raja Ali Haji, diungkapkan bahwa Opu Daeng Ri Lakke berasal dari kerajaan Luwu. Ayahnya, Opu Lamadusila, adalah Raja Luwu pertama yang memeluk agama Islam. Garis keturunan Opu Lamadusila meliputi Raja-Raja Luwu, Sopeng, dan Arung Beteng atau Bet Tempola di Wajo. Opu Daeng Ri Lakke adalah cucu dari Rangreng Talok Tenreng Wajo. Menurut Salasilah Melayu Bugis, karya Moh Yusuf Metnur, ada sebuah kisah menarik mengenai mimpi Daeng Manambung. Dalam mimpinya, kemaluan Daeng Chelak menjulur ke laut dan berubah menjadi seekor naga, dengan kepala naga menghadap ke barat. Ketika menerima cerita ini dari anaknya, Opu Ri Lakke menganggap mimpi tersebut sebagai pertanda keberuntungan bagi dirinya dan anak-anaknya. Perjalanan mereka dimulai dari Luwu dan meliputi Betawi, Siantan, Malaka, dan Riau. Sebelum tiba di Melayu, mereka singgah di Betawi untuk bertemu dengan Opu Bimbi Daeng Biasa, kakak dari Opu Ri Lakke. Opu Bimbi Daeng Biasa telah lebih dahulu meninggalkan Luwu dan menetap di Betawi. Berkat jasanya, pemerintah Belanda memberikan pangkat mayor kepada orang Bugis dan memberikan perkampungan bernama Kampung Baru. Husni Tamri dan Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, adalah keturunan dari Opu Bimbi Daeng Biasa. Setelah 3 bulan di Batavia, Opu Bimbi Daeng Biasa memberikan dukungan modal, perahu, dan peralatan perdagangan kepada Opu Daeng Ri Lakke dan anak-anaknya. Mereka melanjutkan perjalanan ke Siantan, di mana mereka tinggal di rumah Nahoda Alang, yang sebenarnya adalah nama Karaeng Abdul Malik.
Nakhoda Alang adalah seorang pedagang yang menjelajahi wilayah Melayu, Sumatera, dan Kalimantan. Setelah merugi akibat perampokan, dia berhenti dari perdagangan. Opu Daeng Ri Lakke merencanakan kolaborasi perdagangan dengan Nakhoda Alang. Modal berasal dari Opu Daeng Ri Lakke, sementara Nakhoda Alang memberikan pengalaman. Mereka berlayar membawa dagangan, seringkali menghadapi ancaman perampokan di laut. Namun, mereka tetap berhasil dan menjadi semakin terkenal. Nama Opu Daeng Ri Lakke dan anak-anaknya mulai mencuat sebagai pedagang terkemuka. Kehidupan keras dan penuh pertempuran di laut menjadikan mereka ahli perang yang terkenal. Kepopuleran ini semakin meningkat ketika terjadi perpecahan di kerajaan Johor setelah pembunuhan Sultan Mahmud oleh salah seorang pengikutnya pada tahun 1699. Karena ketiadaan pewaris langsung, posisi Sultan diambil alih oleh bendahara yang bukan berasal dari garis keturunan kerajaan. Bendahara ini kemudian menjadi Sultan Abdul Jalil, tahun 1699 sampai tahun 1721. Orang laut, suku pesisir yang mendukung Sultan Mahmud, merespon dengan keras atas pembunuhan pemimpin mereka dan meninggalkan Sultan baru. Pada tahun 1717, muncullah Raja Kecik di Siak, mengklaim sebagai putra dari Sultan Mahmud yang terbunuh. Meskipun asal-usul klaim ini meragukan, orang laut tetap memberinya dukungan. Dengan bantuan orang laut dan komunitas Minangkabau di Siak, Raja Kecik tanpa kesulitan menginvasi Riau pada tahun 1718. Dia berhasil menggulingkan Sultan Abdul Jalil, yang kemudian dieksekusi di Pahang 3 tahun kemudian, dan merebut tahta Johor. Raja Sulaiman, putra Sultan Abdul Jalil, berusaha merebut kembali tahta dengan meminta bantuan dari 5 opu. Kekuatan mereka setara dengan orang laut yang terbiasa berhadapan dengan tantangan di laut. Pertempuran berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya, 5 opu berhasil mengusir Raja Kecik dan pengikutnya dari Johor, mengembalikan Raja Sulaiman ke tahta, dan mengakhiri pemerintahan Raja Kecik di Johor. Raja Kecik kembali ke Siak, tempat dia mendirikan dinasti baru. Berhasilnya 5 opu dalam membantu mengembalikan penguasaan Johor oleh keturunan aslinya menghasilkan kesepakatan politik pertama antara suku Melayu dan Bugis. Salah satu dari 5 opu bersaudara, yaitu Daeng Marewa, diangkat sebagai Yang di-Pertuan Muda Johor pada tahun 1722. Dalam kesepakatan ini, juga diatur bahwa jabatan Yang di-Pertuan Muda akan selamanya diwariskan kepada keturunan orang Bugis. Pada tahun 1728, Daeng Celak menjadi Yang di-Pertuan Muda II. Ia menikahi Tengku Mandak, adik dari Raja Sulaiman. Kontribusi 5 opu di Johor merupakan awal dari langkah mereka untuk memperluas wilayah kekuasaan, baik sebagai penguasa atau pendiri dinasti. Catatan sejarah mencatat beberapa wilayah yang berhasil mereka kuasai, termasuk Kerajaan Matan, Indrapura, di Kalimantan, Kerajaan Perak, Lingga, dan Kedah. Di Selangor, mereka mampu mendirikan dinasti yang berpengaruh. Pernikahan antara Daeng Celak dan Tengku Mandak menghasilkan pewaris terkenal bagi Kerajaan Johor. Salah satu yang paling mencolok adalah Raja Haji, juga dikenal sebagai Yang di-Pertuan Muda, yang memiliki peran signifikan dalam Perang Riau. Raja Haji adalah kakek dari pujangga terkenal Semenanjung Melayu, Raja Ali Haji bin Raja Ahmad bin Raja Haji Fisabilillah bin Daeng Celak. Dalam catatan sejarah yang semakin memudar, warisan petualang dan keberanian masyarakat Bugis Makassar tetap mengilhami kita. Kisah 5 opu bersaudara, dengan perjuangannya yang unik dan penuh pengabdian, memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana keteguhan semangat dan tekad dapat membentuk sejarah dan mengubah nasib. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.